Hai Baladena, apa kabar? Salam lestari. Di kisah pendakian kali ini, Adena akan mendaki ke Gunung Lawu via Candi Ceto bersama tim dari Veros Adventure. Wih, keren ya pagi ini, disambut mentari yang cerah di dua pilar gerbang Candi Ceto. Yuk kita nikmati dulu suasana pagi hari yang tenang dan dingin di Dusun Ceto, sebelum nanti disibukkan dengan persiapan packing untuk nanjak. Salah satu daya tarik mendaki Gunung Lawu via Dusun Ceto adalah keberadaan situs bersejarah berupa candi dan segala artefak kuno yang ada di kawasan ini. Dari waktu ke waktu, para pengunjung ke Dusun Ceto semakin banyak, sehingga warga setempat terus berbenah untuk memfasilitasi para wisatawan agar nyaman. Yuk kita packing sebelum trekking. Wih, sudah pada cantik-cantik ya. Hehehe. Begitu juga dengan para pendaki yang lain sedang mempersiapkan segala keperluan. Karena ini pendakian bersama, perlu bimbingan dan pengarahan agar semua tim bisa terkoordinasi. Hal ini sangat penting, mengingat mendaki bukan kegiatan main-main dan menjaga hal yang tidak diinginkan. Harapan utama semuanya adalah lancar segalanya dan selamat. Doa menjadi penguat utama agar selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa. Yuk Baladena, kita mendaki Gunung Lawu. Setelah meniti anak tangga yang cukup banyak, kita memasuki pintu jalur pendakian. Namun sebelum lanjut, para pendaki diwajibkan melapor dan registrasi terlebih dahulu di posko pendakian. Di sini data para pendaki dicatat sesuai dengan kartu identitas dan dijelaskan tentang segala peraturan mendaki Gunung Lawu. Mumpung ada di posko pendakian Gunung Lawu, sekalian mau menempelkan stiker Adena Adventure. Titip ya Pak, dan jangan dicopot. Hehehe. Jika Baladena kebetulan melihat stikernya, jangan lupa ya mampir di channel YouTube Adena Adventure. Waduh, pada ngapain nih? Oh, ternyata sebuah tradisi yang wajib diabadikan dengan kamera. Hehehe. Berfoto di pintu gerbang pendakian, mumpung masih seger. Trekking pertama melalui jalan bertembok yang nyaman untuk dilalui, karena area ini merupakan bagian dari Taman Wisata Candi Ceto. Suasana di area ini sangat asri, cocok buat jogging sekaligus belajar sejarah. Tapi harus hati-hati juga, karena di titik jalan ini akan berubah jadi aliran air deras saat hujan besar. Setelah melewati sedikit jalan menanjak, kita akan memasuki kawasan wisata bersejarah berupa candi dengan nama Candi Kete. Kenapa dinamai Kete? Kete sendiri artinya kera. Mungkin dinamai itu karena di area candi ini banyak sekali primata monyet. Tapi sekarang nggak ada ya. Setelah trekking kurang lebih 15 menit dari area Candi Kete, kita akan tiba di pos ojek. Areanya cukup luas, banyak terdapat tempat duduk, dan satu pos khusus tempat penggunaan kain batik. Sebagai salah satu aturan saat akan memasuki Gunung Lawu via Ceto. Hai Baladena, salah satu aturan memasuki Gunung Lawu, terutama melewati Patirtan Saptorsi, di mana para pendaki atau pengunjung diwajibkan mengenakan batik khusus yang disediakan oleh para petugas. Ini salah satu bentuk kearifan lokal yang harus diikuti dan dipatuhi oleh semua pengunjung Gunung Lawu. Yuk kita coba pakai. Oke.
Dengan menaiki anak tangga, kita akan memasuki kawasan dari kaki Gunung Lawu yang dipercaya memiliki nilai spiritual, yaitu kawasan Patirtan Saptorsi, Pamoksan Brawijaya, yaitu tempat pembebasan spiritual Prabu Brawijaya. Di area ini terdapat mata air yang memiliki makna spiritual yang tinggi, yaitu tentang ketenangan dan kekuatan. Walau saat Adena tiba di mata air ini, air tidak mengalir karena sedang perbaikan jalur mata air. Sekitar 30 menit dari area mata air tadi kita tiba di sebuah warung sebelum pos 1. Di warung ini para pendaki baik yang naik atau yang turun biasa beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah icip-icip makanan di warung tadi, selanjutnya kita trekking memasuki kawasan hutan Lawu yang vegetasinya masih tanaman perdu. Belum memasuki kawasan hutan rimba. Yuk gaskeun, semoga pendakian ini dilancarkan ya, amin. Wih, trek yang kita lalui sekarang benar-benar jalur tanah dengan kontur yang terus menanjak. Perlu mengatur langkah dan pernapasan agar tidak terlalu memportir tenaga berlebihan di awal, terutama adaptasi dengan beban yang kita bawa di punggung. Belum lagi dengan perubahan cuaca. Yuk tetap semangat, gaskeun. Sekitar jam 9 lebih 5 menit kita tiba di pos 1 dengan nama Mbah Branti. Pos 1 ini sangat sederhana, hanya berupa 4 tiang dan 1 atap. Memasuki kawasan pintu rimba, kita akan melewati box berbentuk rumah-rumahan, tempat menyalakan dupa. Bagiku ini sebagai penanda dan pengingat untuk selalu hati-hati memasuki kawasan hutan Gunung Lawu. Beliau bernama Ibu Dwi, profesinya seorang guru sekolah dasar negeri di Bandung. Hobinya adalah mendaki gunung. Wow, keren ya Bu Guru ini, semangat Bu! Oh iya Baladena, waktu Adena mendaki Gunung Lawu saat itu keadaan fisik dalam kondisi kurang fit karena sedang sakit flu. Sepanjang jalan terus batuk berdahak, namun tetap memaksakan karena sudah menjadwalkan dan mendaftar. Rekan-rekan yang sedang trekking ini adalah rombongan satu tim. Mereka dari berbagai lintas profesi dan mereka semua keren-keren. Sepertinya mereka benar-benar pendaki suhu. Mantap. Istirahat lagi sebelum trekking, tarik napas dulu. Hehehe. Nemu pohon runtuh di tengah jalan. Maunya duduk lagi, istirahat lagi. Anjay, cuma pendaki suhu. Yang batuk. Satu hal yang menyenangkan bagi saya saat mendaki adalah ketika tiba di sebuah pos atau shelter sementara untuk beristirahat. Seolah sudah melewati titik level jarak pendakian. Secara sugesti seperti memberi semangat tersendiri untuk terus maju karena pos selanjutnya akan terlewati hingga area tujuan. Tapi pastinya beda pendaki, beda juga motivasinya. Hehehe. Pada dasarnya setiap hutan hujan tropis sama saja. Ditumbuhi oleh pepohonan yang heterogen. Hanya kontur tanah dan panjang pendeknya trek yang membedakan. Namun ada uniknya dengan Gunung Lawu. Memiliki suasana dan aura yang berbeda. Masih di jalur menuju pos 3, hujan semakin deras. Trek yang dilalui pun semakin terjal dan menantang.
perlu mengondisikan fisik dan langkah kaki agar tetap stabil. Sekitar jam 11 lebih 30 menit kami tiba di pos 3 dengan nama Cemorodowo. Di sini hujan pun reda dan kami memutuskan untuk istirahat sembari mengumpulkan kembali energi. Di area pos 3 banyak pendaki yang mendirikan tenda, entah untuk bernaung saat istirahat atau memang mereka berkemah di sini. Wow! Setelah mengganjal perut dengan beberapa cemilan, kami pun memutuskan untuk lanjut ke pos 4. Dan hal yang tak terduga pun terjadi. Saat trekking di jalan menanjak tak jauh dari pos 3, tiba-tiba hujan turun kembali dengan derasnya. Kita berteduh di bawah flysheet, namun ada air banjir. Hai Baladena, kita akan menuju pos 4 tapi hujan. Jadi kita berteduh dulu pakai flysheet. Walaupun dengan segala kedaruratannya. Hei Baladena, ini adalah salah satu trek ternanjak Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan ini yang paling nanjak dari pos 3 ke pos 4. Ditambah hujan, treknya licin. Anjay. Ya, sepertinya jalur pendakian antara pos 3 bahkan sampai pos 5 merupakan jalur paling menantang. Butuh fisik dan mental yang siap, apalagi saat turun hujan atau gelap malam. Kita makan dulu di sini Baladena, karena sudah sangat lapar. Nih Bang Ilham sama Bang Ogi lagi makan nasi bungkus. Tanjakan jalur pos 4 Gunung Lawu memang luar biasa, namun suasana dan view hutannya begitu mempesona. Tanjakan dengan tanah terbuka begitu menganga di depan mata, seperti tiada ampun bagi para pendaki yang seolah diuji nyali. Wih, akhirnya tiba juga di pos 4 Penggik. Bisa melepas lelah dulu sejenak sebelum lanjut ke pos 5. Ada beberapa pendaki juga yang nampak sedang beristirahat. Yuk kita pegangan dulu sebelum gaspol. Lumayan. Hehe. Kita coba lihat yuk seperti apa ruangan di dalam shelter pos 4. Oh ya Baladena, demi kepentingan bersama lebih baik tidak mendirikan tenda di dalam shelter, terutama saat musim pendakian banyak. Wih, ada si Teteh. Mohon maaf ya Teh, izin shoot. Hehehe. Pada bulan September tahun 2023 terjadi kebakaran hebat di Gunung Lawu. Sampai pemerintah setempat menetapkan tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 30 September sampai 13 Oktober tahun 2023. Sungguh peristiwa kebakaran hutan yang sangat memilukan. Masih terlihat jelas sisa-sisa hutan yang terbakar. Hampir semua pohon di area ini gosong karena api. Ini jadi pengingat untuk kita para pendaki agar selalu hati-hati dan peduli pada kelestarian alam.
terutama saat beraktivitas yang melibatkan api. Jalan setapak menuju tanjakan sebelum Sabana. Mantap. Jangan serut deh. Wow. Ada 2 pilihan menuju Sabana 1. Nah, ini jalan pintas, tapi tanjakannya itu loh. Ya semangat. Dan ini yang landai. Tapi jauh, lumayan lah. Jam 15:19 kami memasuki kawasan Sabana 1. Setelah nanjak yang lumayan bikin engap, akhirnya lega karena bisa menyaksikan suasana hutan sabana yang sangat indah dan kicauan burung yang seolah menyambut kami. Masya Allah, indah sekali ciptaanmu. Hamparan rumput sabana pos 5 Gunung Lawu nampak begitu indah. Tak sabar ingin segera sampai di sana. Tak ingin menyia-nyiakan momen ini. Kamera terus kupasang selama berjalan. Serasa ingin nangis, tapi tak mau pandangan ini terhalang air mata. Tim Prabu, tim Berwek Nyengled, tim Odong-Odong, tim Nastra, Koptah. Di sabana inilah kami memutuskan untuk berkemah. Areanya sangat luas, berada di antara rerumputan di tepi hutan cemara. Wih, keren! Tim Veros Adventure sudah siap siaga dengan deretan tendanya. Mereka memang sudah profesional ya dalam mendaki, mantap. Yuk kita dirikan tenda juga untuk beristirahat nanti malam. Selamat pagi Baladena. Sekarang jam 4 persiapan summit menuju puncak Gunung Lawu dari Sabana 1. Peserta yang lain sudah pada berangkat. Jam 4:08 kami beserta pendaki yang lain berusaha menembus pagi yang masih gelap dan dingin untuk summit ke puncak Gunung Lawu. Melewati titik utama pos 4 yang berada di area bulak peperangan, nampak tenda-tenda para pendaki yang camp di area ini. Memasuki pintu area camp Gupak Menjangan, nampak cahaya matahari memerah siap menerangi pagi saat langkah kaki kami terus dipacu menuju puncak Lawu. Inilah camp area Gupak Menjangan yang berada di antara rimbunnya pohon cemara. Beberapa pendaki nampak berkemah di area ini.
Kem area Gupak Menjangan berada di tepi sabana Gupak Menjangan yang luas. Sekarang kami tengah berjalan di area sabana Gupak Menjangan. Karena masih sangat pagi, suasana sabana belum terlihat jelas. Hanya cahaya angkasa yang biru dan bulan yang masih nampak terang. Masih berjalan di Gupak Menjangan menuju tanjakan Pasar Dieng. Waduh, dalam kondisi badan yang belum fit ditambah suhu udara sangat dingin, namun keinginan untuk summit sangat tinggi. Ya seperti ini, ripuh pemirsa. Hehehe. Wow, lihat itu, cahaya matahari menyembul di balik bukit dan pepohonan yang siluet. Sungguh indah. Gelap malam berganti terang. Suhu udara yang dingin berangsur hangat. View sabana Gunung Lawu kini nampak terlihat. Menelusuri jalan setapak di antara pohon cantigi dan perdu di area Pasar Dieng menjadi sensasi tersendiri. Area Pasar Dieng sangat luas. Tanaman yang tumbuh di sini didominasi pohon cantigi dan rerumputan. Kontur tanahnya berbatu. Suasana hening dengan sensasi aura yang berbeda. Baladena yang pernah ke sini apa merasakan hal yang sama? Perlu teliti dan hati-hati menelusuri jalan di area ini, terutama di malam hari. Mungkin karena banyak celah seperti jalan, jadi lumayan membingungkan. Apa yang saya katakan tadi benar-benar saya alami. Karena melihat jalan setapak di antara rerumputan, terus saja saya ikuti, yang penting ke puncak. Namun malah menemukan jalur seperti jalan desa, memanjang dari kanan ke kiri. Lumayan bingung arah mana yang harus diikuti. Karena melihat jalan setapak dengan anak tangga di depan mata, ya aku ikuti saja. Walah, malah masuk ke sebuah tempat yang tak biasa. Terdapat altar dengan kelambu dan berlantai marmer. Tempat apa ini ya? Fix aku salah jalan. Setelah keluar dari tempat tadi, kami tiba di area sabana. Sambil tijalikeh terus ketelusuri sabana ini, pasti akan mengarah ke jalur utama. Terlepas dari membingungkannya jalur di area Pasar Dieng, wow, lihat itu Baladena, indah sekali area ini. Perdu di antara rumput sabana dengan bukit nan eksotik. Akhirnya kembali juga ke jalur yang benar. Maklum suka ngasruk jadi ngaprak. Tapi dapat pengalaman baru kan? Hehehe. Yuk kita lanjut. Wih, di titik ini terdapat papan penunjuk arah. Ini sangat membantu agar para pendaki terutama yang baru ke Lawu bisa mengikuti arah yang benar. Masih menuju puncak. Malum bangunnya telat. Jadi summitnya udah siang. Ditambah ngambil video sunrise. Tapi tidak apa-apa, yang penting bisa summit. Cuacanya sangat cerah sekali, keren banget kan? Next time Baladena harus nyoba Gunung Lawu, oke? Bareng. Tetap di channel Adena Adventure, we are together for nature and the future. Yuk kita lanjut menuju puncak.